Izin bertanya perihal peraturan perusahaan, Pak. Apakah perusahaan bisa dan diperbolehkan membuat peraturan turunan yang bersifat khusus kepada divisi lain yang masih dalam satu lingkup perusahaan? Contohnya untuk divisi produksi. Terima kasih. Baik. Ini asumsi saya pertanyaannya, aturan turunan bersifat khusus ini berada di dalam peraturan perusahaan tersebut. Iya. Ya, kalau itu di dalam peraturan perusahaan tersebut, yang penting sebenarnya adalah memastikan tidak terjadi multitafsir. Jadi apabila sebuah aturan itu ditetapkan khusus hanya untuk departemen produksi misalkan, atau hanya khusus untuk departemen admin misalkan, maka itu harus jelas tegas di judulnya atau di bagian awal dari pasal tersebut, menyatakan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk, atau ketentuan ini khusus hanya berlaku untuk departemen tertentu. Ya. Apakah itu umum, common di peraturan perusahaan di Indonesia ini? Common. Sadar atau tidak sadar sebenarnya kita hampir semuanya melakukan itu. Contoh paling sederhana adalah masalah jam kerja, contoh. Bukankah jam kerja seringkali kan ada perbedaan antara orang admin dengan orang produksi misalkan. Ya. Kalau orang admin karena dia non shift ya, tak ada shiftnya normal, mereka biasanya mulai kerja jam 8 atau jam 9 misalkan. Ya. Sampai jam 5 atau sampai jam 6 sore. Kemudian kalau yang produksi karena dia shift misalkan 3 shift, maka biasa mereka mulai jam 7 pagi. 7, 3, 11, 7 kan gitu. Ya. Nah, maka perbedaan jam kerja tadi dimasukkan di mana? Bukankah itu sangat umum terjadi dimasukkan dalam peraturan perusahaan? Iya. Dalam pasal tentang jam kerja biasanya selalu ditulis jam kerja yang berlaku di perusahaan ini untuk siapa? Untuk departemen produksi adalah tadi 7, 3, 3, 11, 11, 7. Kemudian untuk departemen selain produksi misalkan 9 sampai 6 atau 8 sampai 5 misalkan. Nah, itu non shift ya kan. Nah, itu kan sebenarnya sebuah kekhususan. Itu adalah peraturan yang bersifat khusus, bahkan ada di dalam peraturan perusahaan tersebut, ya. Dan itu boleh, nggak dilarang, silakan. Yang penting tadi tidak terjadi multitafsir, ya. Jelas, diperjelas. Jadi harus jelas dan tegas. Ini berlaku untuk siapa, ya. Kemudian misalkan tadi kayak jam kerja, produksi jam 7, 3, 11, 11, 7. Shift 1, shift 2, shift 3. Nah, itu harus diperhatikan juga bagaimana dengan departemen non-produksi yang mendukung produksi secara langsung. Misalkan bagian cleaning service. Nah, pengaturannya bagaimana, dia ikut mana. Nah, itu harus jelas dan tidak boleh terjadi kesalahpahaman pada saat menafsirkannya. Sehingga tidak terjadi kerancuan atau permasalahan di kemudian hari. Ya. Nah, kalau ini maksudnya peraturan turunan ini adalah kebijakan ya, atau peraturan lain ya, peraturan di luar dari peraturan perusahaan, jadi turunannya biasanya disebut di perusahaan itu ada yang menyebutnya sebagai keputusan direksi, ada yang menyebutnya sebagai kebijakan, policy dan sebagainya, atau memo ya. Kalau masuk dalam kategori itu, maka harus dipastikan bahwa si peraturan turunan tadi sudah memiliki clearance atau izin dari peraturan perusahaan induknya. Ya. Bagaimana membuat izinnya? Pastikan di dalam klausa induknya, di dalam peraturan perusahaan itu ada dipertegas di sana maksudnya, atau diberikan kesempatan kepada perusahaan manajemen untuk memberikan ketentuan lain. Ya. Jadi ada potensi atau kemungkinan untuk perkecualian itu dibuat. Tapi kalau itu tidak dibuat bagaimana? Berarti kaku. Misalkan seragam kerja adalah merah putih, misalkan begitu. Ya, SD dong Pak. Yeah. Ya kan? Seragam kerja adalah merah putih. Nah, kemudian di situ nggak ada ketentuan lain, nggak ada ketentuan dalam pasal itu, nggak ada misalkan di bagian tertentu perusahaan memiliki kewenangan untuk mengatur berbeda di bagian tertentu misalkan, atau jabatan tertentu misalkan, atau daerah tertentu misalkan. Nggak ada ketentuan itu. Bahkan di klausa-klausa yang lain dalam PP itu tidak diberikan
flexibility clauses. Jadi nggak ada klausa fleksibilitas. Klausa yang seperti itu mengandung arti bahwa seragam yang berlaku di perusahaan tersebut mutlak merah putih, tidak bisa dirubah sama sekali kecuali peraturan perusahaan yang dirubah. Maka hati-hati. Maka membuat peraturan perusahaan itu ada seninya. Karena kita harus memikirkan berbagai macam hal di kemudian hari. Ya, dalam banyak review peraturan perusahaan yang dilakukan oleh DHM kepada kliennya, itu seringkali kita memberikan masukan-masukan terhadap resiko-resiko hukum maupun operasional di kemudian hari dari klausa-klausa yang dimiliki hari ini pada PP atau PKB mereka. Contohnya seperti itu tadi, ya. Flexibility clauses itu menjadi penting, anticipative clauses juga menjadi penting, ya. Dan itu harus dipersiapkan di awal. Itu bagian dari kontrak drafting namanya, Bapak. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami.